Apa benar kita perlu tas kamera? Kenapa harganya mahal banget? Modelnya banyak amat? Jangan-jangan kita nggak perlu sebenarnya. Ini hanya sebuah konspirasi. Lebay. Halo semuanya, aku Edo, dan kali ini kita mau ngebahas tas kamera. Kadang agak bikin bingung ya, kita harus beli tas yang kayak gimana. Apalagi kalau kita belum pernah beli. Oke, kita langsung aja ya. Kenapa kita butuh tas kamera? Umumnya bahannya tuh lebih tebel. Biasa model tuh banyak sekat pembatas yang bisa kita pakai buat ngelindungin gear-gear kamera yang kita bawa. Tapi ya sebenarnya bisa juga dipakai jadi tas biasa aja. Bisa dipakai buat bawa apa aja, asal muat ya. Biasanya harganya pasti cenderung lebih mahal dibanding tas yang ukurannya mirip, tapi hitung-hitung anggap aja asuransi. Bayangin, kalau kalian udah nabung, terus kamera yang udah dibeli dengan penuh perjuangan ini rusak, terus kalian masih beli kamera atau lensa yang rusak sekali lagi. Intinya fungsi basicnya itu ya buat ngelindungin gear-gear perlengkapan foto dan video yang dibawa. Tapi ya fitur-fitur tambahan lainnya tergantung dari tas kamera yang kalian beli itu sendiri. Jenis tas kamera, nah ini nih, biasanya ada banyak macam. Kalau kita cuma ketik tas kamera, itu bakal banyak banget macamnya. Nah, biar simpel kita bagi jadi dua aja ya. Backpack sama sling bag. Sebenarnya nggak perlu banyak penjelasan lagi, udah jelas banget bedanya gimana ya. Tapi sebenarnya ada juga messenger bag. Tapi sebenarnya sama-sama aja sama sling bag ya, diselempang-selempang juga, bikin pegel bahu sebelah. Tapi selain itu sebenarnya ada satu lagi yang sistem cube. Jadi biasa sistem cube gini dimasukin ke backpack. Jadi itu tas backpack atau tas cube. Kita ambil jalan tengahnya aja, kita bilang itu backpack dengan sistem cube aja ya. Tapi kadang sebenarnya nggak dimasukin ke backpack juga, kadang ke tote bag, kadang ke koper, kadang ke ini. Jadi ya udah kita bikin dia kategori sendiri aja, tas dengan cube system. Berikut contoh beberapa tas kamera yang aku pribadi familiar. Ini bukan review detail tapi sekedar overview aja ya. Overview singkat, Peak Design Backpack. Ini ya versi pertama, ukuran 20 liter. Sebenarnya ada versi yang 30 liternya, lebih gede lagi. Jadi ini baru beli ya, makanya kelihatan kayak baru. Enggak deng, ini kayaknya udah hampir atau udah lewat dari 2 tahun. Tapi nggak kelihatan sama sekali ya. Dan itu salah satu pro-nya. Bahan luarnya berasa mantep banget. Ada handle di atas sama sampingnya, jadi baunya gampang. Di dalamnya pakai sistem sekat yang bisa di fold kayak origami gitu. Gampang dilipet tapi kokoh di saat yang sama. Kayak magic ya. Sistem foldingnya bikin ini tas bisa diatur sesuka hati banget. Banyak cara kita bisa nata barang-barang kita di dalam. Akses juga gampang, soalnya ada set akses dari kedua sisi, kanan kiri. Waktu mau ambil kamera atau gear yang disimpan, tas juga nggak perlu ditaruh di lantai. Taruh nyamping, buka, ambil. Banyak kompartemen buat simpan barang-barang kecil juga. Overall, kualitas sama fiturnya oke banget. Kalau ngerasain sendiri, fix kalian nggak bakal takut nih tas bakal kenapa-napa. Pokoknya rasanya mantep banget deh. Konnya, side access. Sebenarnya tadi ini pro-nya juga sih ya, tapi nah itu masalahnya, tas ini tuh cuma ada side access. Dia nggak bisa dibuka dari belakang, jebret, kita lihat semuanya nggak bisa. Jadi dia cuma ada side accessnya. Dan kalau kalian mau mikir buat dibuka ini sisi kiri sama kanannya bareng-bareng, kayak itu bukan ide yang baik ya. Intinya kita nggak ada cara buat ngeliat semua barang kita tuh secara bersamaan gitu. Jadi kalau nyusun barang juga mesti dari kiri kanan, nggak bisa langsung dari atas taruh gitu. Dan karena sistemnya kayak gini, kadang barang yang sebenarnya tuh nggak gede-gede banget. Paling ukurannya cuma kecil ke sedang gitu, tapi jadinya kayak lebih makan tempat dari seharusnya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa bawa barangnya banyak. Kayak ini bisa bawa barangnya banyak, tapi rasanya kurang maksimal aja. Peak Design Sling yang 10 liter. Ini juga versi pertama, udah ada versi baru dengan ukuran yang lebih bervariasi. Pro-nya, ini bahannya kurang lebih sama kayak versi backpacknya, jadi rasanya kokoh banget, mantep. Kita nggak bakal takut ini tas kenapa-napa. Pakai sistem folding yang kayak origami kayak di backpacknya tadi juga. Tapi sistem origaminya secara pribadi menurut aku ini bekerja lebih baik banget di sling bag ini. Tapi itu mungkin agak subjektif ya. Tapi sistem itu tuh bikin tas ini jadi bisa muat banyak banget. Bisa taruh barang numpuk-numpuk gitu. Numpuk-numpuk tapi ada sekatnya, bukan asal tumpuk. Kalau asal tumpuk tas biasa juga bisa. Apalagi tas cewek yang entah gimana bisa muat berbagai macam barang yang harusnya kayaknya nggak muat di tasnya. Ada tempat buat naruh tablet juga. Aku sendiri nggak pakai buat bawa laptop, tapi katanya sih laptop 13 inci juga muat di sini. Konnya, mahal. Kalau kalian tipe yang berani beli tas second, harusnya sih berani-berani aja. Ini kan bahannya cukup mantep, jadi beli second pun nggak takut. Kalau iseng-iseng cari, biasanya sih bisa dapet yang harganya sangat-sangat worth it banget di e-commerce favorit kalian. Soalnya Peak Design ini juga ada lifetime warranty, dua-duanya backpack dan slingnya, kayak semua produknya sih. Tapi kurang tahu juga, coba ntar pastiin sendiri ya. Jadi kekurangan itu aja sih, mahal. Jadi sering-sering lah buka e-commerce camera bag for you. Sebenarnya ini topik yang agak subjektif banget ya, tiap orang kan pasti beda-beda. Tapi gampangnya gini aja. Kalau kalian suka bawa barang banyak atau perlengkapannya banyak atau suka bawa laptop, mending backpack. Kalau nggak, pegel sebelah pundaknya ya nggak enak. Tapi kalau bawanya dikit atau nggak suka bawa barang banyak-banyak, mendingan beli sling aja sih. Tapi ingat yang tadi disebutin cuma beberapa jenis aja, dan yang aku pribadi familiar. Jadi masih banyak banget jenisnya. Kalau tertarik sama salah satu ya coba dicari review-reviewnya di YouTube dan coba dilihat lebih detail lagi sesuai nggak sama kebutuhan. Kalau kalian lagi cari tas, beberapa hal yang bisa diperhatiin mungkin.
Kalau buat backpack, coba pastiin mau yang kayak gimana. Mau yang ada side access atau yang bisa dibuka full kelihatan semuanya. Soalnya side access itu konsep yang menarik banget sebenarnya. Aku juga tertarik banget, tapi akhir-akhirnya nggak pernah pakai juga. Kalau emang pengen cari yang gampang ngambil barang-barangnya ya ujung-ujungnya bawanya sling bag, bukan bawa backpack yang ada side access ini. Ataupun bisa bawa tas gede dan tas kecil. Misalkan mau ngeliput event, jadi bisa aja bawa backpack ke lokasi dan bawa sling bag juga. Jadi bawa barang-barangnya yang banyak ini di backpack, dan waktu mau keliling-keliling berat juga ini dibawa keliling-keliling ya. Kamera kan di tangan, lensa ganti atau blower atau apapun yang kecil-kecil tuh bisa dibawa di sling bag, dan tasnya ya ditinggal lagi di tempatnya gitu. Dan ini kan 20 liter, ada yang 30 liter juga, lebih gede lagi. Tapi ini 20 liter aja kalau diisi sampai penuh, apalagi kalau bawa laptop. Ya ampun beratnya, astaga. Jadi ya emang bener kalau tasnya lebih gede bisa bawa lebih banyak barang, tapi makin berat. Ini aja berat banget, apalagi yang lebih gede lagi. Sling. Oke, kalau dari aku sih coba cari yang zippernya ngadep ke dalam. Ke dalam apa ke intinya ini tas waktu dibuka dia ini ngadepnya keluar, barang-barangnya ngadep kita ke dalam, jadi barang yang nggak jatuh dan ngambilnya lebih gampang. Bayangin kalau ini kebalik, ngambil barangnya agak perjuangan ya. Terus pastiin ukuran dan kompartemen sesuai kebutuhan. Kalau beli yang kayak gini 10 liter tapi cuma bawa kamera kecil, kayak sisanya agak sangat kebanyakan ya. Tapi ya mungkin aja bisa dipengen bawa barang-barang lain juga bisa. Jadi pastiin aja sesuai kebutuhan. Siapa tahu perlu bawa HP, dompet, speaker, buku, game, ya suka-suka lah. Jadi kayak yang disebutin di awal tadi sebenarnya, jadi ya fungsinya sebenarnya sama aja buat melindungin gear-gear atau perlengkapan foto video atau apapun yang dibawa. Tapi ya ada fitur-fitur tambahan menarik, biasanya ya beda-beda, itu tergantung brandnya masing-masing. Nah itu yang coba dicari tahu, tapi fungsinya sih sebenarnya biasanya sama aja buat lindungin. Overall kedua tas tadi recommended banget sih, nggak ada komplain selain harganya. Tapi itu pun kalau kalian rajin coba cari-cari, secondnya juga harganya bisa setengah harga. Dan kalau pribadi aku belum ada ini semua dan disuruh ngulang beli yang mana, awalnya kayak pasti beli sling sih. Soalnya kayaknya ini paling kepake, bawa barangnya banyak atau dikit, ini pasti kebawa terus. Tapi backpack ini, nah mungkin kalau bisa disuruh ulang lagi, aku bakal beli yang tipenya kebuka full dari belakang, kayak gini. Karena lebih enak juga nyusun-nyusun barangnya, ngelihatnya, ngambil-ngambilnya. Tapi bukan berarti yang kayak Epic Design ini jelek ya. Karena model yang kayak Epic Design ini yang ada side access-nya ini, apalagi kalau side access-nya segede gini ya. Kalau ini lain ya, emang cuma ada side access. Tapi intinya gitu. Yang kayak gini enak banget kalau dipakai lagi buat jalan-jalan, traveling, atau cuma boleh punya satu. Nah ini enak, mantap banget sih. Tapi balik lagi ya, selera. Nah ayo, bingung kan pilih yang mana? Sampai ketemu di video membingungkan berikutnya. Bye!